Itu juga ada marah nggak mas kira-kira mas? Enggak, kalau ini biarin aja. Biarin aja ya. Kalau marah emang begitu, barang yang Oh itu lagi, itu bangun tuh ibu ya? bangun. Yo, what's up bro, balik lagi bareng gue Irfan Jayani. Dan pada sore hari ini teman-teman, gue sedang berada di daerah Jakarta Timur cuy. Ya, dan di belakang gue ini ada satu buah rumah yang terlihat seperti terbengkalai, tapi pada kenyataannya di dalam sana masih ada yang tinggal satu orang teman-teman. Jadi sebenarnya bisa dibilang rumah ini nggak terbengkalai karena masih dihuni oleh satu perempuan atau satu ibu-ibu yang masih tinggal di dalam sana cuy. Dan by the way, gue kesini tuh datang karena berdasarkan informasi dari teman gue. Ya, kalian bisa lihat videonya sebelumnya nih. Ini videonya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi gue penasaran banget, makanya gue datang ke sini dan gue pengen ajak ngobrol temen gue sebelum nanti kita coba cari izin untuk bisa masuk ke dalam cuy. Let's go. Nah, sebelum gue ngobrol-ngobrol sama temen gue, kalian bisa lihat dulu ya kondisi rumah bagian depannya. Tuh, bandingin sama rumah-rumah sebelahnya teman-teman. Rumah-rumah sebelahnya tuh rapih banget sih kan, karena memang ini berada di dalam komplek yang cukup elit sih menurut gue. Kalian bandingin sama rumah ini tuh, di sini udah banyak banget pohon-pohon yang udah menjalar cuy. Tuh ya kan, udah bener-bener seperti rumah terbengkalai teman-teman. Dan di dalam sana masih ada satu orang yang tinggal. Gue nggak tahu ya cerita. Astagfirullahaladzim. Ya buka pagar. Gue nggak tahu ya cerita lengkapnya seperti apa. Coba nanti kita ngobrol-ngobrol sama temen gue ini teman-teman. Nah ini temen gue nih, Nyong Ale. Halo Nyong Ale. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Nah gue kan kesini berdasarkan video lu ya yang kemarin ya, yang sempat viral nih. Udah tembus hampir 1 juta. 1 juta di Instagram geng. Gue penasaran nih untuk cerita rumah ini gimana sih Le? Jadi gini, Ale dapat beberapa narasumber dari security sama RT. Oke. Jadi ceritanya rumah ini memang udah lama terlihat seperti terbengkalai gitu Bang Fuan. Karena memang dari kecil anaknya ini bersama ibunya udah depresi. Oh gitu. Lalu Ale tanya kebenarannya, jadi kurang lebih berapa lama ini terbengkalai? 30 tahun dia bilang. Nah, karena ada omongan dari Pak RT, dia bilang memang dari kecil anaknya sendiri tanpa ayah gitu. Dan ibunya pun depresi. Nah, semenjak beranjaknya dewasa anaknya itu, akhirnya Pak RT ngangkat si Tiko ini sebagai anggota keamanan gitu. Oh, namanya Tiko nih anaknya ya? Namanya Tiko. Sebelum menjadi keamanan, dia sempat dagang-dagang kayak cilor, dadar gulung gitu-gitu. Oh gitu. Tapi di dalam sini masih ada orang ya, Le? Masih ada ibu-ibunya. Ibunya ya? Ibu-ibunya itu suka ngamuk kalau ngelihat ada orang asing. Oh gitu. Gue sebenarnya penasaran banget buat masuk ke dalam nih, Le. Itu. Bisa minta izin kayak sama anaknya nanti ya? Sebenarnya kalau kemarin tuh Ali sempat udah mau masuk dan udah sempat masuk juga ke bagian tengah. Nah, pas lagi ngevideoin begini dari depan, ibunya ngeliatin dari jendela. Oh gitu. Ih serem banget ya. Lu ngeliat ibunya? Ngeliat ibunya, jadi posisi gini, ngeliat begini. Astaga. Kan, Bu. Cuma dia nggak nengok. Oh gitu. Lu ngeliat perawakannya nggak kayak gimana bentukannya? Rambutnya lusuh, bajunya hitam-hitam kumuh begitu. Anjir. Terus pokoknya bener-bener kayak orang nggak kurus sih. Bener-bener kayak orang nggak kurus ya. Ini setahu lu Le, masih ada listrik dan air nggak di dalam rumah ini? Listrik sama air kebetulan mati katanya. Oh gitu, berarti ini si ibu-ibu di dalam ini nggak pakai listrik, nggak pakai air, tanpa pencahayaan, tanpa air bersih pokoknya. Wah gokil. Gue takutnya ini mudah-mudahan nggak terjadi ya. Gue takutnya kejadiannya sama kayak yang di rumah Kalidres tuh. Nah itu yang satu keluarga di Instagram Nyong Ale tuh kayak begitu semua Bang. Tapi Ale jelasin lagi karena memang ibu ini depresi karena ditinggal sama suaminya, katanya ke Pulau Jawa. Cuma gitu. Tahu beradaannya di mana. Berarti udah tinggal udah lama ya? Iya, data kependudukan ibu ini dicari pun nggak ada. Oh, ini ibu nggak punya KTP berarti? Nggak punya identitas? Bahkan Pak RT-nya pun nggak tahu nama lengkap ibu ini sama anaknya. Oh gitu. Cuma namanya tuh ada gelar. Apa?
kayak apa gitu. Yang semalam udah dijelasin cuma gitu. Namanya Coba juga nanti panjang kita biar lebih lengkap juga ngobrol sama Pak RT kali ya. Iya. Agak maleman ya nanti ya. Ini gue kebetulan datangnya ke sorean kita, Le. Gue boleh lihat sekitar dulu, Le. Ini kondisi rumahnya teman-teman, bagian depannya tuh. Wow, gue sebenarnya penasaran banget untuk bisa masuk ke dalam, cuy. Cuma nanti kita cari-cari info lah ya. Nih, kalian bisa lihat depan pagernya juga ada kayak begini dong nih. Bagian depannya tuh kalian bisa lihat, cuy. Wow, men. Gokil, coba deh biar deket dikit deh. Ini gua gak kebayang sih masih ada orang yang tinggal di dalam sana, cuy. Kondisinya seperti apa ya? Gue penasaran banget tapi sebenarnya untuk bisa ketemu sama ibunya. Dan by the way teman-teman yang nonton video gue kali ini, kalian boleh share video ini ke dinas sosial ataupun ke institut yang berwenang untuk menangani orang-orang seperti ini, cuy. Karena gue berharap ini ibu dirawat, cuy. Kasihan banget soalnya. Ya nggak sih, tinggal di sini sendirian. Gue takutnya nanti kejadian kayak yang di rumah Kalidres itu. Tahu nggak? Ada yang masih inget gak kejadian tentang itu? Ya teman-teman, jujur aja gue penasaran banget untuk bisa masuk ke dalam dan juga melihat kondisi dalam rumahnya seperti apa, dan juga melihat kondisi ibu yang di dalam sana seperti apa sekarang, cuy. Tapi yaudahlah ya, mau nggak mau gue harus nunggu anaknya si Tikno dan juga Pak RT untuk bisa dapat izinnya melihat kondisi dalamnya seperti apa. Dan by the way sekarang sudah hampir maghrib nih, sudah terdengar tadarusan. Jadi kayaknya gue harus cari musola terdekat dulu teman-teman. Let's go. 2 hours later. Oke teman-teman, sekarang gue sudah bersama dari anak ibu yang tinggal di dalam sini nih. Kita kenalan dulu nih mas. Iya. Saya Irfan. Tiko. Mas Tiko ya. Iya. Saya mau mastiin dulu nih mas, saya mau confirm dulu, mas beneran anak dari ibu yang tinggal di dalam ya? Saya anak kandung. Anak kandung. Iya. Mas, umur berapa mas? Saya 23 sekarang. 23, masih muda lah ya. Aku boleh tahu nggak mas, ibu punya anak hanya emas atau masih ada beberapa? Saya sendiri aja sih kandung. Anak kandung nih, Iya, semata wayang ya. satu-satunya. Nah, yang mungkin orang banyak penasaran nih kan, saya kesini juga kan berdasarkan video dari teman saya tuh ya. Saya lihat lumayan viral tuh Oke. di Instagram, dan memang jadi bahan perbincangan nih mas untuk di sosial media Instagram khususnya ya, mengenai tentang rumah ini. Nah, kalau boleh tahu rumah ini nih kenapa bisa tidak terawat ya mas? Ya selain karena saya yang sibuk, ya karena ibu juga nggak terlalu ngerawat. Pokoknya karena nggak ada yang ngurusin rumah ini, jadi taunya cuma ditinggalin doang. Cuman emang ada waktunya kadang tuh dibersihin. Oh gitu. Iya. Cuman kalau untuk ngebersihin total capek juga rumah segede gini gitu kan. Iya sih, bener. Berarti tadi kan sempat ngobrol juga sama beberapa warga ya, kayak Iya. Pak RT, terus juga beberapa security yang mengatakan katanya semenjak 30 tahun ya, kalau nggak salah, Kurang lebih. mulai tidak terawat. Iya. Nah, Mas, maaf nih agak sedikit pribadi, tapi kalau mau jawab nggak apa-apa, nggak jawab nggak apa-apa Mas ya. Oke. Katanya semenjak papanya pergi ya, mulai Iya. Di tahun 2011 atau di antara 2011-2013 kalau nggak salah. Semenjak papanya Seingat pergi. saya ya. Itu papa pergi, ibu kurang sehat gitulah kejiwaannya. dalam tanda kutip ya. Jadi ibu tuh suka marah-marah sendiri, suka Oke. ngomong sendiri. Ya pokoknya ya kalau dibilang ODGJ lah ya. Bisa dibilang gitu Mas, bisa dikatakan Bisa dibilang gitu. begitu. Cuman ya tetap saya urus gitu ibu di rumah. Kalau ini sih paling ibu tuh nggak pernah keluar, jadi ngurung diri di rumah aja. Oh gitu, nggak pernah sosialisasi sama tetangga sekitar gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Nah, kalau untuk makannya gimana Mas, ibu? Ya kan saya kerja, jadi ya paling ngisi untuk ibu. Tetap saya pulang jadi ngasih uang, karena ke mama itu ke ibu itu kan masih bisa, yang namanya belanja keluar tuh masih. Pokoknya untuk kebutuhan sendiri tuh masih bisa. Interaksi berarti ngobrol tuh masih. Kalau untuk belanja keperluan sendiri ibu masih bisa tuh Masih, tapi kalau untuk ngobrol-ngobrol sosial, interaksi itu enggak. Orang tuh udah dianggap musuh sama. Oh gitu. Berarti setiap yang ibu temuin kalau menurut ibu orang asing itu dianggap musuh tuh ya? Iya pasti sensi lah, marah gitu, Oh, gitu. emosi. Tuh. Mas, kalau boleh tahu Bapak perginya kemana Mas? Apa maksudnya berpisah, cerai kah atau meninggal kah? Setahu Maaf. saya sih masih kecil. Ya pokoknya sih taunya cerai aja ya, terus kemananya nggak tahu. Kalau nggak salah sih pulang ke kampung gitu. Oh gitu. Berarti ibu mulai bisa dikatakan depresi itu semenjak ditinggal suaminya ya, gitu ya. Benar. Wow, Mas, ini aku lihat-lihat nggak apa-apa ya? Ya silakan. Sebenarnya sih tadi kan aku sore udah kesini nih.
Cuman memang pengen nyobain masuk ke dalam, lihat sekitaran halaman. Cuman kan masih belum datang tuh, nggak enak. Kalau ini kan sudah Mas udah datang ya? Boleh nggak Mas minta izin kita lihat-lihat ke dalam bentar? Iya. Boleh ya? Oke teman-teman, sekarang kita coba cek ke dalam, dan di sini juga masih ada satu buah mobil Alphard cuy. Nah ini pagarnya teman-teman. Oke, ini pagarnya, dan kalian bisa lihat ya. Wow. Assalamualaikum. Dan ini bagian halaman depan ya teman-teman. Di sini kayak ada bekas, ini kolam ikan ya Mas? Oh iya, air mancur aja sih. Oh, air mancur aja ya. Ini baju ibu ya, atau baju Mas? Saya. Baju Mas masih dijemur, dan ini kondisi depannya nih teman-teman. Oh iya, kalau untuk listrik berarti dimati Mas ya? Nih, diputus meteran. Oh iya, meterannya udah diputus. Terus kalau untuk air Mas? Iya, begini paling nampung. Atau ngambil dari tetangga sebelah, ada pompa. Oh berarti kalau untuk mandi pakai air ini Mas? Iya, cuma Nampung. disaring. Disaring dulu ya. Wow, ini teras depan ya? Iya. Iya teman-teman, ini teras depan. Ini ada sofa, masih ada 2 buah sofa cuy. Dan di sebelah sana tuh ada kayak boneka tergantung. Wow. Ini garasi nih Mas ya? Boleh lihat Mas dari dekat? Masih ada sendal. Nah ini dalamnya nih teman-teman. Tuh kelihatan gak cuy? Ini kalau tidur di mana Mas Ibu Mas? Ini persis di samping pintu. Di samping pintu ini. Oke. Oh itu kayak dapur gitu Mas ya? Emang bikin dapur. Oh itu dapur tuh ya untuk masak ya tuh ya? Iya. Itu teman-teman kelihatan nggak tuh ada dapur cuy? Itu juga ada Itu dalam. Marah nggak Mas kira-kira Mas? Enggak, kalau ini biarin aja. Biarin aja ya. Kalau marah emang begitu, barang yang Oh itu lagi itu bangun tuh Ibu ya? bangun. Ini nggak apa-apa Mas kita di sini Mas? Enggak masalah. Nggak masalah ya. Aku lihat sekitar dulu Mas ya. Nah ini kondisinya nih teman-teman. Lantai 2 Mas ya? Dua. Wow men. Ini serius Mas, rumah lu keren banget. Rumah abang keren banget ya, serius. Tapi memang gak ada niatan mau dijual Mas ya? Enggak, sama sekali. Sama sekali nggak Iya. dijual ya? Orang tua soalnya peninggalan. Oh iya bener sih. Ini halamannya luas banget nih teman-teman tuh. Mas, aku mau nanya deh, selama Mas di sini pernah mengalami sesuatu hal yang horor nggak? Mistis sih ada ya, mulai dari suara-suara ya, kalau tahu poltergeist ya, benda-benda begitu kan, cuman pas dicari itu asal usul suaranya nggak ada. Terus suara di belakang tuh ada pohon salem. Pohon salem itu gede, nggak pernah dipotong. Itu kalau nggak salah tiap, nggak nentu ya harinya, random itu ada suara nangis. Oke. Agak lumayan lama, cuman nanti lama-lama hilang sendiri. Waktu itu sih itu pohon salem pernah mau dibeli ya sama orang. Oke. Maksudnya buat dagang itu kan, dipanen, cuman orangnya nggak jadi karena nggak berani motong, katanya emang ada. Oh gitu. Ibu, kalau tengah malam gini emang suka bangun Mas? Emang suka bangun sih, kadang tidurnya tuh malah siang, kalau malam malah bangun. Oh kalau siang malah bangun, kalau malam malah bangun. Iya, kalau malam. Tapi Mas mohon maaf, kalau Ibu nggak pernah nyerang tiba-tiba kan ya? Kalau Nggak. ketemu orang baru gitu? Nggak pernah. Cuman ya ada pernah sih kejadian apa kayak bobo balok ya, cuman nggak Oh, gitu. sampai yang cuma nakut-nakutin. Oh tapi pernah tuh sampai bobo balok? Pernah. Iyalah, yaudah deh, itu kayaknya ibunya udah bangun, kita takut ganggu Mas. Kita keluar lagi deh cuy. Teman-teman, kayaknya vlog gua nggak bisa lama ya. Dan by the way juga gua nggak bisa masuk lebih jauh dari teras tadi karena gimana Mas? Kira-kira nggak boleh ya maksudnya? Nggak, mungkin kalau dari saya sih nggak apa-apa, cuman ke orang tuanya, saya ke ibu saya ini nggak memungkinkan juga. Oh gitu. Sebenarnya dari Masnya tuh sebenarnya ngizinin cuy, cuman karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan aja lah ya. Mengganggu juga nih, masalahnya sekarang udah jam berapa? Jam 1 malam cuy. Habis nonton bola, kesel banget, Prancis kalah. Ih. Dukung mana Mas, Prancis? Argentina? Saya sih nggak peduli bola sebenarnya. Nggak peduli bola. Oh iya, by the way teman-teman, gue
minta bantuannya juga ya teman-teman ya. Kalau misalkan nggak keberatan sih, bantu doa juga nih untuk cepat diberikan kesembuhan orang tuanya Mas Tikno ya, Mas Tiko, supaya kembali bisa normal lagi gitu, bisa hidup normal lagi. Karena mengingat dan melihat rumahnya nih mewah banget sebenarnya ini kalau dirapihin ya Mas ya. Iya. Tidak terkesan angker lagi cuy. Atau mungkin diantara teman-teman semua ada yang mau bantuin secara finansial, mungkin nggak keberatan kalau misalkan Mas ada yang mau donasi. Iya, saya sih nggak maksa, cuman nggak keberatan juga. Nggak keberatan juga ya. Ya udah dari teman-teman, kalau misalkan kalian ada yang mau donasi boleh hubungin gue, ataupun nanti gue cantumin nomor Mas Tikno. Nggak keberatan ya? Nggak keberatan, nanti gue cantumin juga nih nomor Mas Tikno ya teman-teman ya. By the way, thank you banget ya teman-teman sudah mampir ke channel gue dan nonton video ini sampai habis. Dan satu lagi, jangan lupa dukung terus channel gue supaya bisa berkembang, supaya gue bisa menghibur kalian dengan video-video selanjutnya yang lebih menarik tentunya teman-teman. Dengan cara pencet tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Akhir kata dari gue, Irfan Jayani di kota Jakarta. Jangan lupa bahagia cuy. Mas bilang raos pisan Mas. Ros pisan. Raos pisan.